Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Saputra, warga Desa Banjaratu, penyuluh agama, KUA Kecamatan Wae Pengubuan, Desa Banjaratu. Sekedar menginformasikan kepada warga, bukan bermaksud untuk membuat resah masyarakat, namun ini nyata. Berbagi cerita, anak saya nama Azizah, kelas 6 SD, sekolah di SD Negeri 1 Pagar, Desa Pagar, Lampung Utara. Hari ini pulang sekolah jam 12, tanggal 22 Agustus 2022, di antara tugu perbatasan dan rumah warga Desa Banjaratu, sekitaran Kebun Singkong sepi. Anak saya pulang sekolah sendiri jalan kaki yang biasanya saya antar jemput. Hari ini kebetulan tidak saya antar jemput. Kemudian di tengah Kebun Singkong pinggir jalan ada mobil Luxio warna hitam. Kemudian berhenti, turunlah satu orang dan mengajak anak saya tersebut untuk menumpang mobilnya. Mengajak beberapa kali, kemudian anak saya tidak mau. Kemudian anak saya terus lari dan orang itu mengejar. Lalu anak saya lari sekebut-kebutnya, orang itu terus mengejar. Kemudian anak saya langsung masuk ke halaman rumah pamannya Edias Hari di ujung. Lalu mobil itu pergi. Ceritanya, kronologinya kurang lebih seperti itu. Bukan bermaksud untuk membuat resah masyarakat, hanya saja agar kita sedikit lebih waspada dan menjaga anak-anak kita. Pemirsa, setelah gagal menculik murid SD di Mujirahayu, seminggu kemudian viral lagi penculik yang gagal membawa anak 12 tahun, warga Kampung Banjaratu, Kecamatan Wae Pengubuan, Lampung Tengah. Nurlina Ajizah, pelajar kelas 6 SDN 1 Pagar, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara, pada Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat sempat dikejar oleh pria yang diduga hendak menculiknya di jalur lintas Sumatera, Tugu Perbatasan Lampung Tengah, Lampung Utara. Sepulang sekolah, Nurlina Ajizah berjalan kaki menuju rumahnya di Banjaratu. Saat melintas tempat sepi, seorang lelaki turun dari kendaraan Luxio hitam menawari bocah SD itu naik kendaraannya. Karena takut Ajizah menolak, pelaku sempat mengejar korban. Saat bocah SD itu lari menyelamatkan diri ke rumah pamannya tak jauh dari Tugu Perbatasan. Pelaku lalu kabur ke arah Bandarjaya dengan mengendarai Luxio hitam. Berikut pernyataan Erwin Saputra di rumahnya Dusun 1, RT 1, RW 1, Banjaratu, Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022, kepada Viko Mahardika Putra, Tim Liputan Mitra TV Lampung. Di mana lokasinya? Kurang lebih di sini, Pak. Dari pagi saya tanya sama anak waktu berangkat sekolah. Mobilnya berhenti di sini, kemudian orangnya turun, lalu anak saya jalan ke arah sana. Orang tuh ngejarnya tambah cepat, anak saya tambah kabur. Dan semakin cepat anak saya lari, akhirnya anak saya lari sekebut-kebutnya, dia nengok orang itu masih ngejar. Akhirnya gitu. anak saya masuk halaman rumah pamannya itu yang di sana. Jadi Kebun Singkong ini ya? Iya, di Kebun Singkong. Kurang lebih pulang sekolah jam 12. Anak saya itu sekolah di SD Negeri 1 Pagar, Desa Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Jadi pulang jam 12, biasanya memang saya jemput itu. Kemudian di tengah jalan, karena memang dia jalannya sendiri, itu mungkin sepi kan di Kebun Singkong itu. Jalan, tiba-tiba ada mobil Luxio berhenti. Kenapa saya sebut Luxio? Karena saya interogasi di rumah apakah cerita ini benar atau tidak. Dia bilang mobilnya seperti mobil ayah, Bi, warnanya hitam. Ya sudah, kalau tidak Luxio berarti Grand Max. Ada satu orang turun, kemudian ngajak numpang. Ayo dek, numpang. Rumahnya di mana? Enggak om, jauh. Pembicaraannya sekitar 3 kali diulang. Orang itu sedikit memaksa. Anak saya agak memang lumayan cerdas. Dia sekolah ranking 1 terus. Posisi kelas 6, namanya Azizah, perempuan. Kemudian dia agak takut, kemudian agak lari. Orang itu agak ngejar. Kemudian dia larinya tambah kebut, orang itu ngejarnya tambah cepat, Pak.
Makanya dia berkesimpulan bahwa ini nggak beres, dia lari sekebut-kebutnya, hanya masuk ke halaman rumah pamannya itu Ediasari di depan. Kronologi hanya seperti itu, sebatas itu. Mobil itu arah kemana kaburnya? Mobil itu arahnya ke Bandar Lampung. Bandar Lampung ke arah sana sebelah kiri. Itu ya. Ya. Terus sampai rumah cerita sama ibunya atau bapaknya? Sampai rumah cerita sama ibu, kebetulan saya sedang tidak di tempat karena lagi dandan motornya rusak, itu sebabnya saya tidak antar jemput. Dia kondisinya pucat, ketakutan, pucat, cerita padanya seperti itu. Saya interogasi apakah ini cerita bohong atau tidak, nak, jangan mengada-ada, karena kalau ini mengada-ada nggak bagus untuk masyarakat. Katanya enggak, Bi, benar, dan saya sudah pastikan ini ceritanya benar. Kurang lebih apa modusnya kita wallahu alam kita nggak tahu.